Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang pada mulanya sangat menyukai ayat ini, tapi kemudian menjadi kecewa karena gagal paham. Apa yang menyebabkannya? Pertama, salah memahami makna kelegaan. Banyak orang berpikir bahwa kelegaan artinya masalahnya selesai, sakit sembuh, dan lain sebagainya. Padahal kelegaan yang dimaksud di sini bukan itu, melainkan istirahat dan menjadi segar kembali sehingga dapat menghadapi semua yang terjadi dengan kekuatan baru. Yang kedua, berhenti pada ayat itu saja. Padahal ayat itu ada lanjutannya, yaitu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Artinya, Tuhan memang memberikan kelegaan kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat, separah apapun kondisinya. Tetapi kelegaan itu baru bisa kita rasakan ketika kita melakukan bagian kita, yaitu memikul kuk yang dipasang olehnya dengan lemah lembut dan rendah hati. Kuk adalah kayu bersilang yang dipasang pada tengkuk 2 ekor lembu supaya dapat menarik pedati bersama-sama. Kuk merupakan simbol penaklukan diri. Artinya, apapun masalah yang sedang kita hadapi tidak akan membuat kehilangan sukacita dan damai sejahteranya jika kita memikul semuanya itu dengan sikap tunduk kepada otoritas Tuhan dan dengan penuh percaya bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita memikul beban kita. Saudara, kalau Tuhan memikulnya bersama dengan kita, maka Dia pasti memikul bagian yang terberat. Kita bagaikan anak kecil yang mengangkat sebuah benda berat bersama ayahnya. Kelihatannya mereka memikul bersama-sama, padahal sebenarnya ayahnya lah yang memikulnya. Anak kecil itu cuma menempelkan tangannya ke benda itu dan merasa bangga karena bisa membantu sang ayah. Kalau penaklukan diri itu dilakukan dengan sikap lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan menemukan momen-momen penting untuk mengalami kuasa dan kemuliaannya. Dan ketika semua itu berakhir, kita menoleh ke belakang, kita akan takjub melihat betapa banyak hal yang indah di sepanjang perjalanan kita. Sebaliknya, jika kita terus memberontak dan berusaha melemparkan beban kita dengan kekuatan dan cara kita sendiri, maka kita bukan hanya akan kehilangan momen-momen penting untuk mengalami kuasa dan kemuliaannya, melainkan juga kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Saudara, hari ini apa yang saudara alami? Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saudara memikul beban saudara. Maukah saudara menundukkan diri dengan lemah lembut dan rendah hati, memikul beban saudara bersamanya dan terus berjalan? Percayalah, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman iman yang menakjubkan di sepanjang perjalanan dan menuntun kita dengan selamat sampai ke tujuan yang mulia. Maukah saudara? Amin.